Ya, perkenalkan nama saya Riki Nanata. Di sini adalah seminar ketiga saya tentang membahas tesis saya yang berjudul Analisis Resiko pada Peer-to-Peer Lending dengan menggunakan metode klasifikasi random forest. Sebelumnya pada seminar pertama dan seminar kedua saya telah membahas seputar latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat penelitian, kemudian apa itu random forest, dan hal-hal apa saja yang akan saya lakukan selama penelitian ini. Kemudian pada review pada seminar kedua, saya telah melakukan eksplorasi data dan menggali informasi apa saja yang saya dapatkan selama eksplorasi data. Dan sekarang pada seminar ketiga, saya akan berfokuskan pada uh, distribusi data dan analisis yang saya lakukan terhadap hasil distribusi data tersebut. Yang pertama, seputaran distribusi data. Di sini saya menggunakan stratified shuffle split. Nah, alasan kenapa saya menggunakan ini karena data yang saya gunakan untuk penelitian tidak seimbang, di mana sangat dominan terhadap satu kondisi, yaitu kondisi good loan. Nah, jadi saya menggunakan metode ini sehingga tidak atau bias pada data ini berkurang. Jadi maksudnya takutnya kalau nggak pakai metode ini tuh saat kita mengambil sampel data untuk transet dan tes data, jadi itu dominan ke satu kondisi, contohnya good loan-nya aja. Nah, jadi saya menggunakan metode ini sehingga pembagiannya cukup merata. Nah, di sini saya menggunakan 80% data untuk transet dan sisanya 20% untuk test set, di mana pembagiannya sebesar 0,7373911 untuk good loan. Nah, di sini 0 adalah good loan dan 1 untuk bad loan. Dan 0,060789 untuk bad loan pada transit. Dan untuk test set sendiri, good loan-nya saya menggunakan 0,184803 dan untuk bad loan-nya saya menggunakan 0,015198. Setelah saya melakukan distribusi data ini, data tersebut saya shuffle lagi sehingga ada dua alasan kenapa saya men-shuffle data ini, yaitu yang pertama meningkatkan variasi data. Jadi sebelumnya datanya berurutan, jadi saya shuffle lagi sehingga datanya bisa random urutannya. Nah, alasan kedua yaitu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya overfitting. Jadi maksudnya agar hasil model penelitian ini bisa digunakan ke model data baru. Jadi takutnya model hasil analisis ini cuma bisa digunakan untuk data yang digunakan untuk penelitian. Nah, itu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya itu. Kemudian saat melakukan trend set dan tes dataset, saya membuat dua variabel di mana terdapat X trend dan X test dan Y trend dan Y test, di mana X yaitu isinya semua kolom kecuali kolom loan condition. Nah, di sini bisa diartikan kalau X itu adalah input sedangkan Y itu output, karena Y adalah hanya kolom loan condition saja. Kemudian saya melakukan analisis, dan di sini saya menggunakan dua metode. Yang pertama logistic regression dan kemudian yang kedua random forest. Nah, ini saya gunakan dua sebagai perbandingan saja karena nah, setelah melakukan analisis, hasilnya didapat di mana akurasi skor untuk metode yang pertama yaitu logistic regression yaitu 0,9239 dan lain-lain. Dan untuk metode random forest, akurasi skornya berada di angka 0,924012 dan lain-lain. Nah, untuk logistic regression sendiri dia mempunyai akurasi skor 92,43% dan random forest yaitu 92,4%. Emang beda sedikit, cuman keunggulan di sini bisa dilihat di saat menggunakan metode random forest. Nah, setelah mendapatkan akurasi skor, saya nggak berhenti di situ aja. Saya mencoba melakukan oversampling dan undersampling. Dimana untuk oversampling, saya mencoba untuk
meresampling minoritas data. Jadi sehingga agar datanya seimbang. Dan undersampling saya mengurangi data mayoritas agar datanya seimbang. Nah, bisa didapat akurasi skornya sebenarnya nggak lebih rendah dibanding hasil akurasi skor dari dua metode yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk oversampling sendiri berada di angka 0,877 atau 87,7%, sedangkan untuk undersamplingnya sendiri ada di angka 0,666 atau 66,66%. Nah, jadi diharapkan datanya lebih tinggi padahal datanya lebih rendah daripada hasil penelitian dengan metode logistic regression atau random forest. Kemudian dari yang sudah dilakukan bisa ditarik kesimpulan, yaitu dengan menggunakan random forest bisa dilakukan prediksi pinjaman itu baik atau tidak dalam konteks di sini yaitu peminjaman peer-to-peer lending. Jadi karena hasil akurasi data saat menggunakan random forest itu dapat hasil 92,4%. Nah, di sini kesimpulannya sendiri belum final karena masih didiskusikan dengan dosen pembimbing. Mungkin untuk kesimpulan finalnya akan dimasukkan pada saat laporan. Nah, kurang lebih itu yang sudah saya lakukan pada tahap seminar 3 ini. Jadi setelah saya melakukan sebenarnya di seminar 3 ini nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan karena sebenarnya yang banyak dilakukan waktu saya melakukan eksplorasi data untuk menggali informasi apa saja yang saya dapatkan pada seminar yang kedua. Nah, cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak untuk perhatiannya.